1. Saudara, kemarin yang presentasi diskusi-diskusi itu dijadikan satu file aja ya. Jadi maksudnya di satu file PowerPoint nanti kita tambahkan di akhir minggu ke-7 saudara kumpulkan aja ya. Jadi mengumpulkannya tidak perlu tiap minggu, tapi nanti dikumpulkan. Kecuali saya nanti infokan ke saudara supaya tidak kebanyakan file, satu file untuk untuk 7 minggu berkuliah. Belum tes. Apakah Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, thank you. Karena ada tulisan internet saya tidak stabil. Dio masih connecting. Kita akan lanjutkan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bak ekualisasi. Ada yang masih ingat apa perlunya bak ekualisasi ini diadakan dalam alur pengolahan air buangan? Apa perlunya atau apa pentingnya bak ekualisasi ini ada? Anyone? Jenis? Menampung air limbahnya itu biar bisa menghubungkan sama mengendalikan aliran limbah cair. Untuk mengendalikan aliran limbahnya. Yang lain? Rosalia, Aris, bak ekualisasi. Apa pentingnya atau perlunya bak ekualisasi ada di dalam alur pengolahan air buangan kita? Ya. Izin menjawab, Pak. Please, silakan. Mungkin untuk lebih mengendalikan laju dari pengeluaran limbahnya itu, jadi kayak ditampung gitu sih, Pak, lebih ke laju dari limbahnya. Oke, laju dari limbahnya bisa diatur atau bisa dikontrol, dikendalikan dengan baik. Baik, ada lagi satu tentang apa pentingnya? Patricia, menghomogenkan kondisi atau konsentrasi daripada limbahnya. Ya, baik. Pada kondisi bagaimana yang namanya bak ekualisasi ini sebaiknya atau harus ada di dalam alur pengolahan? Pada kondisi bagaimana sebaiknya bak ekualisasi ini ada di dalam alur pengolahan? Mungkin ketika aliran limbah itu nggak dari satu proses saja, Pak, ada berapa gitu. Kevin, ketika yang namanya aliran daripada air limbah ini tidak hanya satu sumber alirannya atau sumber air limbahnya tidak hanya satu, tapi dari beberapa. Masuk. Ada lagi? Apa lagi?
Selain itu, apakah ada lagi? Bukan dari satu sumber. Berikutnya. Kalau jika dia ada satu sumber saja, apakah berarti tidak perlu bak ekualisasi? Jika dia hanya ada satu, apakah dia tidak perlu bak ekualisasi? Jawabannya? Ivan, Kenny, Joe, Janice, perlu, khususnya pada kondisi bagaimana? Juga bisa saja mengandung beberapa Bisa jadi, walaupun dia dari satu sumber, tetapi kualitasnya tidak homogen. Betul? Bisa jadi karena walau dia dari satu sumber, keluarnya air limbah tidak konstan. Gitu ya. Pagi banyak, siang sedikit tidak ada, sore banyak lagi, malam tidak ada, subuh sedikit-sedikit, sangat kecil. Mungkin seperti itu, tergantung daripada tipe proses dari yang dijalankan. Nah, betul, saudara sekalian, sedikit mereview dari bak ekualisasi, disebut juga bak homogenisasi, adalah bak untuk menghomogenkan kualitas dan kuantitas daripada air buangan atau air limbah. Hal ini umumnya diperlukan, harus ada di lapangan, ketika yang namanya kualitas air buangan dan kuantitas air buangan itu tidak seragam, ya, tidak seragam, ada fluktuasinya. Nah, fluktuasi inilah yang harus kita kondisikan, karena adalah sangat penting untuk memberikan fit atau masukan yang relatively homogen, seragam. Saya sebut relatively karena in some cases kita nggak bisa menggunakan satu nilai yang sama. Kuantitas atau flow rate biasanya bisa, tapi kalau kualitas, asal kita bisa memperkecil fluktuasi daripada kualitas air limbahnya, maka itu aman, itu lebih bisa diterima. Memberi feed atau inputan yang relatively konstan ke unit-unit berikutnya itu sangat perlu. Ya. Kenapa? Karena ketika nanti saudara memilih yang namanya facility, sarana penunjang, ya, itu kan tidak bisa kita kasih range yang besar. Contoh pompa kan ada range-nya. Saudara nggak bisa mau masang berapa pompa. Oh, kalau pas alirannya kecil pakai pompa yang ini. Kalau pas alirannya besar pakai pompa yang gedean. Nggak bisa begitu juga kan? Itu akan menjadi pemborosan. Jadi harus ada satu kondisi yang bisa mewakili segala kondisi. Oleh karena itu perlu yang namanya homogenisasi itu dilakukan. Nanti ketika saudara belajar pengolahan biologi, maka yang namanya umpan itu ya jangan fluktuatif besar, bakterinya akan bingung, bakterinya akan mengalami kondisi tidak optimum dalam bekerja sehingga tidak bisa mengolah dengan baik. Saudara sekalian, itu pentingnya bak ekualisasi. Bak ekualisasi juga seringkali disebut bak pengumpul. Ya, nama orang bisa beda-beda, tetapi saudara tahu fungsinya. Nah, apabila yang namanya homogenisasi menjadi target yang kita mau adakan di bak ekualisasi, apa peralatan yang saudara bayangkan ada di dalam bak ekualisasi itu? Apa? Ferenska?
Renska, Ya, Pak. alat apa yang ada di bak ekualisasi yang Renska pikirkan untuk menghomogenkan pengaduk, ya, bisa yang namanya mixer. Beberapa orang menggunakan pompa untuk merotasi aliran. Beberapa orang menggunakan blower untuk memutar sekaligus melakukan pengayaan oksigen awal di dalam yang namanya aliran. Baik, minggu lalu, saudara sekalian, kita sudah berbicara bab ekualisasi. Ya. Dan hari ini saya akan tuntaskan, harus selesai. Ini akan menjadi sentral saya di sebelum UTS, karena ini tidak dibicarakan di mata kuliah yang lain. Sementara yang mata kuliah lain, sedikit banyak ada yang sudah pernah diomongin, kayak ketika saudara berbicara sedimentasi, itu tentu saudara sudah sedikit banyak tahu. Kemarin kita sampai sini, yaitu ada satu studi kasus, ada satu kondisi yang menjadi pembelajaran kita, bagaimana yang namanya desain bak ekualisasi itu kita lakukan. Kemarin kita udah tahu dari mana data ini berasal, jadi ketika kita mau melakukan yang namanya desain bak ekualisasi, kita harus mengumpulkan data. Data itu adalah data lapangan. Pengamatan yang kita lakukan, baik terkait flow rate maupun terkait konsentrasi dalam hal ini contohnya adalah POD, mungkin bisa parameter lain yang penting, bukan hanya POD, mungkin nitrat, apa, dan sebagainya, tergantung dari parameter penting yang ada di dalam air limbah itu. Nah, di kasus ini, saudara sekalian, kita belajar dan melihat bahwa yang namanya pabrik ini bisa kita asumsikan mengeluarkan limbahnya full 24 jam. Nah, kita kemudian melakukan monitoring, sampling, dan kemudian measuring. Measuring apa? Satu, flow rate-nya. Kita coba cek flow rate rata-rata di tiap interval waktu 1 jam, itu menghasilkan data yang berbeda ternyata. Saudara lihat, sometimes dia 0,4 meter kubik per detik, dan kadangkala 0,1 meter kubik per detik. Ada perbedaan atau ada kondisi jomplang begitu ya, terkait dengan flow rate yang dihasilkan. Begitu juga terkait dengan konsentrasi, atau dalam hal ini, dalam hal ini BOD, ketika sampel itu dianalisa, kita tahu konsentrasi BOD-nya di tiap jam. Itu pun ternyata juga memberikan kepada kita gambaran bahwa konsentrasi dari waktu ke waktu itu tidak seragam. Ada yang 45, but sometimes itu bisa setinggi 305. Nah, ini adalah data lapangan. Kemudian kita mencoba melakukan analisa terhadap data itu. Yang pertama adalah mencoba mencari tahu volume kumulatif pada tiap akhir periode pengukuran. Nah, kenapa jumlahnya kok bertambah? Karena dia akumulasi dari jam yang atas, jam yang kedua, dan seterusnya. Kita tahu berapa banyak meter kubik volume kumulatif selama proses pemantauan. Itu juga ketika kita mencoba melakukan analisa terhadap BOD, maka kita akan tahu bahwa BOD memiliki yang namanya mass loading atau beban massa BOD pada tiap jam itu adalah sekian. Ini tiap jam. Kemarin saya sempat tanya kepada saudara, ini dari mana, saudara bisa menjawabnya. Telusuri. Cara paling mudah adalah ketika saudara melihat satuannya. Lebih daripada itu, saudara harus mengerti maksudnya apa. Oh, volume kumulatif berarti total. Oh, massa atau beban BOD. Ya. Tiap jam ada berapa kilo yang dibebankan. Itulah arti daripada ini, kolom terakhir ini. Nah, saudara melakukan itu dengan tujuan nantinya akan dipakai untuk melakukan proses perhitungan volume bak ekualisasi yang kita harus sediakan. Dari ini, kemudian saudara bisa melakukan yang namanya plotting. Plotting dalam hal ini adalah antara volume kumulatif, kolom yang dua terakhir tadi, atau pakai dua terakhir, 1, 2, 3, 4, kolom keempat, dengan waktu.
ya, dengan waktu. Waktu apa? Waktu pengambilan tentu saja. Ya. Kolom yang pertama. Saudara akan mendapatkan grafik. Grafik dalam hal ini, saudara akan melihat yang ini, melengkung ini. Itu dia. Ini, saudara bisa melihat kursor saya kah? Saya harap bisa ya. Ini yang bergerak ini, itu adalah hasil plot daripada volume kumulatif dengan ini. Kemudian, yang saudara lakukan adalah membuat garis hubung dari titik pertama dan titik terakhir, kemudian membuat garis singgung, di mana garis singgung ini sejajar dengan garis yang menghubungkan titik itu tadi. Jadi ada dua garis yang mengapit grafik hasil plotting kita, titik singgung, ya. Kemudian yang menghubungkan ujung awal dan ujung akhir daripada grafik yang kita plot. Lalu saudara dari titik singgung itu tarik garis ke atas sehingga dia menyentuh, memotong garis sejajar dengan garis singgung saudara, dan saudara tarik dia ke sumbu vertikal, di mana deltanya atau antara titik singgung ini dan titik potong ini itu adalah gambaran volume ekualisasi yang saudara butuhkan untuk kasus ini. Volume bak ekualisasi yang dibutuhkan untuk kasus seperti ini. Ya, dalam hal ini kita mendapatkan besaran daripada volume adalah 4.110 meter kubik untuk perkiraan atau estimasi bak ekualisasinya. Itu cara kita menetapkan, mengestimasi volume daripada bak ekualisasi. So you have to have this data. Jadi saudara harus punya data ini, pengamatan. Loh Pak, kalau dia tidak menghasilkan air limbah tiap jam, so what to do? Kalau dia tidak menghasilkan limbah tiap jam, apa yang harus dilakukan? Saudara bisa menggunakan cara yang sama, ya, hanya pada jam-jam yang tidak ada, tentu saja itu akan menjadi 0 nilainya. Oke, itu akan menjadi 0 nilainya. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu atau minggu kemarin di awal, yang kita berbicara tentang batch dan continue, kita sudah berdiskusi apakah semua kondisi itu harus saklek. Kalau batch saja proses pengolahannya, kalau continue saja proses pengolahannya. Dan saudara sudah menjawab bahwa tidak. Ya, tidak. Kenapa demikian? Karena kita bisa melakukan yang namanya analyzing dan designing area-area mana yang batch proses bisa kita aplikasikan dan area-area mana yang continue proses yang kita mau kondisikan. Dalam hal ini, saudara sekalian, ketika kita berbicara bak ekualisasi adalah salah satu media penting atau unit atau facility penting yang nantinya dari sana, dari bak ekualisasi ini, kita bisa mengumpankan air limbah secara rata pada setiap satuan waktu yang kita kehendaki. Contohnya adalah ketika kita berbicara flow rate. Dari sini, oke, ini limbahnya continue sehingga lebih mudah bagi kita untuk membayangkan prosesnya bisa continue. Namun demikian, kalau toh prosesnya kita sudah tahu itu continue, tetapi dengan fit yang fluktuatif seperti ini, tentu tidak akan menguntungkan bagi proses pengolahan di belakang. Oleh karena itu kita perlu kumpulin ekualisasi, sehingga yang keluar dari bak ekualisasi ini ke unit berikutnya, itu adalah flow rate yang seragam. Dalam hal ini, saudara sekalian, flow rate yang seragam itu ditemukan sebesar 0,307 meter kubik per detik. Pertanyaannya, dari mana 0,307 ini? Dari mana? 0,307.
yang bisa menjawab? Saudara nanti minggu depan ingatkan saya ketika saya mulai kuliah untuk merecord ya, supaya recordingnya bisa menjadi bahan untuk saudara review atau pelajari kembali. 0,307 dari mana? Anyone? Can you guess it? Dari mana? Ervan. Oh, ada diam semua hari ini. 0,307. Oke, sebentar. Baik. It's okay. Yang lain juga boleh loh. Ervan silahkan jika boleh. Ditunggu. Ada yang bisa menebak? Belum? Albert Stephen? Dari slope-nya, Pak. Dari slope-nya? Iya, kalau slope-nya itu kan per D nanti diganti per second gitu. Oke. Konversi. Slope-nya per D, oh ini maksudnya ya? Iya. Di slope-nya. Possible, tetapi ada cara yang lebih mudah. Kalau slope-nya garis singgung dan garis hubung ini bisa kita lakukan untuk utamanya volume. Oke, tidak apa-apa. Kita pas dulu ya. Nanti kita kembali ke sini. Nah, kita ketemu 4110. Ini dari mana? Tadi kita udah ngomong. Ada hubungannya antara garis singgung dengan garis hubung, yang kemudian deltanya kita bisa hitung dan mendapatkan yang namanya delta vertikal maksud saya, sehingga kita mendapatkan yang namanya satuan meter kubik. Oke, satu, volume bak ekualisasi terpecahkan. Kita tahu estimasi berapa yang dibutuhkan, belum ukurannya, tapi volumenya. Kalau ukurannya kita bisa decide atau kita bisa putuskan. Yang kedua, dari tahap pertama itu tadi, kita bisa menetapkan berapa flow rate konstan tiap waktu yang sama yang keluar dari bak ekualisasi ke unit berikutnya. Jadi yang masuk ke bak ekualisasi bisa tidak sama, tetapi yang keluar dari bak ekualisasi kita kondisikan atau kita atur supaya sama. Dalam hal ini ketemulah angka itu tadi, yaitu 0,307 meter kubik per detik. 0,307 meter kubik per detik ini, kalau kita biarkan dia selama 1 jam, volumenya adalah 1.106 meter kubik. Dengan kata lain, feed-nya 0,307 meter kubik per detik. Itu flow rate yang keluar dari bak ekualisasi. Dengan kata lain, banyaknya air limbah yang kita salurkan dari bak ekualisasi ke unit berikutnya itu adalah sebesar 1.106 meter kubik. Begitu ya? Nah, mari selanjutnya kita membicarakan ini. Kuantitas sudah. Bagaimana kita melihat efek daripada bak ekualisasi ini terhadap kualitas. Nah, disinilah kita kemudian mulai melakukan proses perhitungan untuk kemudian kita bisa melihat apa efek
keberadaan bug equalisasi terhadap kualitas. Caranya bagaimana? Ada rumus VSC sama dengan VSP plus VIC minus VOC. Di mana VSC ini diartikan atau adalah volume in the equalization basin at the end of current time period. Jadi VSC kalau tadi kita pemantuannya adalah per jam, maka VSC adalah volume yang masih tersisa di ekualisasi, bak ekualisasi pada akhir jam pertama, pada akhir jam kedua, pada akhir jam ketiga, pada akhir jam keempat, dan seterusnya. Ya. VSP adalah volume yang tersisa dari periode sebelumnya. Pada satu waktu ketika sudah steady state, ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang tersisa di dalam bak ekualisasi. Bukan begitu? Nah, VSP inilah yang dimaksud dengan tersisa pada tiap waktu tertentu. Periode tertentu. Satu zaman dalam kasus yang sedang kita bicarakan. VIC adalah volume yang masuk ke bak ekualisasi pada periode waktu yang tertentu. Sekali lagi, periode waktu kita dalam studi kasus ini adalah per jam. Tapi umum sekali untuk kita ngomong per jam ini ketika kita mendesain continuous proses untuk pengolahannya. VOC adalah yang keluar selama periode waktu itu. VIC yang masuk, VOC yang keluar. Ya, VSP adalah yang tersisa dari periode sebelumnya. VSC sedikit berbeda, C dan P. VSC adalah yang tersisa pada periode yang kita sedang hitung. Ya, nah itu adalah persamaan untuk kita menghitung. Nah, mari kita lakukan prosesnya dengan mengambil contoh daripada data yang sama dari yang atas tadi. Cuman, saudara sekalian, dalam hal ini proses perhitungannya dibalik, yaitu dimulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Pakai ini, 8 sampai 9 pagi. Biasanya tujuannya untuk apa? Untuk mengkondisikan agar yang namanya air di dalam bak ekualisasi itu tetap ada dalam kondisi yang istilahnya ada, gitu ya, tidak sampai minus. Kalau minus kan harus mengaturnya. Nah, mari kita lihat, kita melakukan proses perhitungan volume tersisa pada current time period. Pada jam 8 sampai jam 9, ini dia, mari kita hitung, ini adalah hasilnya. Dari mana hasilnya? Dari mana hasil ini diperoleh? Dari proses perhitungan ini. Di mana ini adalah dari persamaan di atasnya. VSC berarti adalah volume yang ada di dalam bak ekualisasi pada jam 9. Pada akhir jam 9. VSP adalah sisa daripada periode sebelumnya. Karena aliran air limbah baru dimasukkan jam 8 sampai jam 9, artinya sebelum jam 8 tidak ada air limbah yang ada di dalam bak ekualisasi. Itu sebabnya kita sebut 0. Kita taruh di sini 0. Kemudian plus VIC, volume yang masuk selama kurun waktu 1 jam, antara jam 8 sampai jam 9. 1278 ini dapat dari mana ya? Anyone? Dapat dari mana ya? 1278. Data tabel mungkin. Data Sorry? di tabel. Soalnya di tabelnya ada 127 ya. Ini, yes, tapi ini pun dari perhitungan. Dari mana dia dapat?
Dari mana dia dapat? Satu, 2, 7, 8. Muncul dari manakah dia? Shirley. Kurang tahu. 1, 2, 7, 8. Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Ya. Patricia. Kurang tahu, Pak. Oke, siapa yang tahu ini berarti? Dio. Mana Dio? No? Herdi? Kurang tahu. No? Oke, saya tinggal dulu ya. Nanti saudara cek ini di sini. 1270, betul, 1278. Ini adalah volume yang masuk pada jam 8 sampai jam 9. Air limbah maksudnya ya, yang masuk ke bak ekualisasi selama 1 jam pada rentang waktu jam 8 sampai jam 9, yang masuk adalah 1278. Nah, yang keluar VOC pada periode waktu yang sama itu adalah 1106. Dari mana pula ini? Beberapa angka-angka ini saudara perhatikan, oke? 1106, dari mana ini? 1278 dari mana? 1106 dari mana? Nah, hasil perhitungan itu menghasilkan bahwa pada akhir jam 9 masih ada 172 meter kubik air limbah yang ada, ngendon, masih tersisa di bak ekualisasi. Masuknya 1278, keluarnya 1106, sehingga 172 itu masih ada di bak ekualisasi. Kemudian melangkah ke periode selanjutnya, yaitu jam 9 sampai jam 10. Persamaannya menggunakan persamaan yang sama, yaitu VSC sama dengan VSP plus VIC dikurangi VOC. VSC pada jam 9 sampai jam 10 itu mempertimbangkan yang masih tersisa dari periode sebelumnya. Ada apa tidak? Ada. Dari hitungannya tadi 172. Dimasukkanlah di sini 172. Dengan kata lain, VSC dari perhitungan periode sebelumnya menjadi VSP pada perhitungan saat ini. Ya, VSC pada perhitungan sebelumnya menjadi VSP pada perhitungan saat ini. Kemudian VIC, VOC-nya juga dimasukkan. Tentu saja VIC dan VOC-nya ini adalah VIC dan VOC pada interval waktu yang relevan. Tidak lagi pada jam 8 sampai jam 9, tetapi mengikuti di sini jam 9 sampai jam 10. Dikatakan yang masuk ke dalam bak ekualisasi VIC selama 1 jam, mulai jam 9 sampai jam 10, itu adalah 1476. Kemudian yang keluar adalah 1106. Satuannya sama meter kubik. Sehingga pada akhir periode atau pada akhir jam 10, yang ada di bak ekualisasi adalah 542 meter kubik. Ini VSC pada jam 9 sampai jam 10. Saudara sekalian,
perhitungan ini adalah penjelasan dari mana yang namanya kolom 3 ini didapat. Kolom 3 ini didapat. Oke, saudara menghitung dengan cara ini. Tadi pertanyaannya belum saudara jawab, masih disimpan. Kalau yang kolom 2, ini dari mana? Ternyata kolom 2 ini kalau dilihat-lihat, dia adalah PIC per interval waktu. So, please check it out, dari mana dia dapat. Sementara yang kolom ketiga adalah hasil perhitungan ini. Saudara lihat, 172, itu di 89, 542, di jam 9 sampai 10. Ya, nah kemudian kita mendapatkan nilainya seperti itu. Itulah untuk kolom ketiga. Kolom keempat, kelima, dan keenam itu adalah tentang kualitas air limbahnya. Kolom keempat adalah konsentrasi rata-rata BOD selama periode waktu, yaitu jam 8 sampai jam 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11, dan seterusnya. Dari mana ini konsentrasi BOD? Di tiap time, di tiap periode waktu. Jadi ada hubungannya dengan ini. Ini dia. Kan? Ini adalah konsentrasi juga. Average concentration. Hanya tinggal yang namanya jamnya disesuaikan. Ini jam 8 sampai jam 9 mulainya. Jadi ini adalah konsentrasi BOD yang dianalisa untuk tiap sampel yang dikumpulkan pada tiap jam itu tadi. Nah, kita tahu sudah berarti kolom 4 dari mana asalnya. Kolom 5 dan kolom 6 ini adalah hasil perhitungan. Ini adalah konsentrasi BOD terekualisasi setiap periode. Kalau ngomong setiap periode itu berarti setiap interval 1 jam itu tadi. Ya. Konsentrasi BOD terekualisasi. Sementara kolom yang keenam adalah massa BOD terekualisasi. Kilogram per hour, miligram per liter. Kilogram per hour dari mana? Saudara sudah berhasil tahu caranya melakukan perhitungan ketika kita menghitung ini. Cara yang sama, saudara pakai nanti untuk menghitung kolom yang terakhir. Tapi kolom yang nomor 5 inilah yang kita perlu tahu dari mana. Kolom nomor 5 itu adalah persamaan pengenceran atau penyesuaian konsentrasi, di mana rumusnya adalah XOC sama dengan VIC kali XIC ditambah VSP dikalikan XSP dibagi dengan volume IC ditambah volume SP. Ini kita mencari konsentrasi yang keluar pada tiap interval waktu. Konsentrasi yang diumpahkan keluar tiap interval waktu. VIC, XIC adalah volume yang masuk pada interval waktu itu. XIC adalah konsentrasi yang masuk. Konsentrasi itu berbicara kualitas ya. Yang masuk pada periode waktu itu. VSP dan XP itu berbicara tentang volume daripada yang tersisa pada akhir periode itu. Dan XSP adalah konsentrasi dari limbah yang tersisa di periode itu. Dengan demikian kita mendapatkan konsentrasi campurannya yang keluar pada setiap interval waktu. Nah, mari kita lihat cara contoh perhitungannya untuk interval waktu jam 8 sampai jam 9. VIC, XIC. VIC, volume yang masuk, volume total yang masuk pada interval waktu jam 8 sampai jam 9. 175 adalah konsentrasi daripada air limbah yang masuk pada jam 8 sampai jam 9. Sementara kenapa ini 0? Karena kita sedang menghitung untuk 8 dan 9, belum ada air limbah yang ada di bak ekualisasi dari periode sebelumnya. Sehingga dengan demikian, hanya VIC saja tanpa VSP, konsentrasi air limbah yang keluar pada saat kita melakukan yang namanya ekualisasi adalah 175.
Loh Pak, sama. Ini 175, ini ya 175. Iya, ini masih di awal. Tapi mari kita lihat nanti kalau saudara dapat complete setnya, saudara bisa membandingkan. Untuk periode jam 9 sampai jam 10, ini adalah volume yang masuk total pada jam itu. Ini adalah konsentrasi air limbah yang masuk pada jam itu. Kemudian ini adalah dari air limbah sebelumnya, masih tersisa 172 volumenya dari perhitungan sebelumnya, dan 175. 175 dari mana ini konsentrasinya? Dari sini atau dari sini? Yang betul adalah XOC-nya. Jadi XOC pada periode sebelumnya menjadi XSP pada perhitungan saat ini. Hal ini kemudian volumenya kita jumlahkan, dan kita mendapatkan konsentrasi air limbah yang keluar dari bak ekualisasi pada periode jam 9 sampai 10 adalah 190. Ya, pada jam 8 sampai jam 9 175, pada jam 9 sampai 10 adalah 197. Ini dia. Dan saudara bisa melakukan perhitungan yang sama, cara yang sama maksud saya, untuk kemudian saudara mendapatkan kolom 5 ini. Cara yang sama, saudara akan mendapatkan kolom yang kelima ini. Oke, nah ini yang C adalah cara kita menghitung kolom yang ke-6, yaitu ini, tapi saya rasa saudara sudah tahu, kilogram per hour, miligram per liter, ya tinggal disetarakan saja. Kilogram per hour, miligram per liter, berarti perlu apa? Perlu liter per hour, atau meter kubik per hour. Dari mana? Meter kubik per hour, atau meter kubik per detik, second, itu adalah flow rate. So you have to know flow rate untuk tiap interval waktunya. Masalahnya, ketika kita berbicara interval waktu, ya, mass loading rate-nya yang keluar, itu selalu dengan cara ini, di mana yang keluar, flow rate-nya selalu sama, yaitu 0,30. Sehingga kita bisa menemukan mass loading untuk tiap interval waktu. Ya, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jadi, kita sedang melakukan proses perhitungan konsentrasi yang masuk ke unit sebelumnya, ke unit setelah bak ekualisasi, atau yang keluar dari bak ekualisasi, itu berapa setelah terekualisasi. Nah, kita sedang menghitung itu untuk kolom 5 dan kolom 6. Any question so far terkait dengan cara kita menghitung? Bak ekualisasi, kita perlu mengestimasi volumenya. Ya, setelah tahu volumenya, kita kemudian mengevaluasi keberadaan bak ekualisasi ini terhadap kondisi kualitas dan kuantitas air limbahnya, itu membuatnya makin baik atau tidak. Makin baik dalam hal ini adalah membuatnya lebih seragam. Fluktuasinya, rentang fluktuasinya lebih kecil. Karena kalau fluktuasinya terlalu tinggi, ya itu yang masalah, yang mau dipecahkan atau diselesaikan dengan cara bak ekualisasi. Nah, ini cara perhitungan. Any question so far? No? Jika tidak ada, mari kita lihat sekarang. Kita bisa melakukan evaluasi keberadaan bak ekualisasi ini dengan beberapa cara. Tabel ini adalah tabel yang membandingkan kondisi tidak terekualisasi dengan kondisi terekualisasi. Apa yang dibandingkan? Beberapa bisa kita bandingkan. Contoh,
kondisi puncak dan average. Terhadap apa? Terhadap BOD mass loading. Konsentrasi tertinggi daripada BOD ya, yang kita jumpai di lapangan dari hasil data di atas itu adalah 439. Itu konsentrasi tertinggi. Sementara average atau rata-rata daripada konsentrasi BOD yang kita deteksi 24 jam itu kita tambahkan terus kita bagi 24 itu adalah 213. Mana kursor saya ini? 213. Minimum per average, minimum adalah konsentrasi BOD yang terdeteksi pada saat kita melakukan monitoring and measuring, mengumpulkan data primer itu. Ditemukan bahwa ada waktu di mana konsentrasi BOD-nya itu hanya 17. Ini minimumnya, ini maksimumnya, ini rata-ratanya. Sementara yang ketiga, kita bisa membandingkan antara yang terbesar dan yang terkecil, yaitu tentu saja dalam hal ini 439 dibagi 17. Mari kita lihat angka-angka perbandingan itu antara dua kondisi tidak terekualisasi dan terekualisasi. Angka-angka yang lebih mendekat itu menunjukkan bahwa fluktuasinya itu lebih kecil. Kalau saudara lihat, ketika dia tidak diekualisasi, peak per average-nya 2,06. Minimum per average-nya 0,08. Sementara perbandingan antara peak per minimumnya itu mencapai 25,82. Namun, ketika kita melakukan proses ekualisasi, 271, 132, ini dari mana ya? Dari perhitungan kita ini. Setelah terekualisasi. 213 dari mana? Sama. Kan? Sekalipun dia terekualisasi, jumlah ketika ditambahkan konsentrasi itu selama 24 jam, kan jumlahnya sama. Tinggal dibagi 24. Makanya rata-ratanya juga tentunya sama. Nah, peak per average, minimum per average, peak per minimum. Dan saudara melihat hasilnya 1,27, 0,62, 2,05. Dia lebih, lebih, range-nya lebih mengecil. Dia ada di area angka yang relatively similar atau sama. Di area rupen yang sama. Sementara kalau sudah lihat yang sisi kiri yang tidak terekualisasi, wow, dia jaraknya jauh, melompat jauh. Lebih jelas perbandingan ini ketika saudara membuat yang namanya grafik. Ya, grafik ini berisi dua, yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas. Kuantitas adalah flow rate yang saudara amati tiap interval 1 jam. Hasil yang saudara dapatkan untuk flow rate itu adalah garis lurus ini. Ya. Nih, garis lurus ini. Ini yang tidak terekualisasi. Ya, garis lurus, grafik dengan garis lurus yang tidak terekualisasi. Betul ya? Setelah dia terekualisasi, dia hanya satu nilai. 0,307 itu tadi. Dari setiap interval waktu, selama 24 jam, kita mengumpankan air limbah dari bak ekualisasi ke unit setelah bak ekualisasi dengan flow rate yang sama. Tidak lagi ikut jumping up, jumping down. Ya, tidak ikut naik turun. Tetapi sama. 0,307 yang tadi saya tanya kepada saudara, dari mana 0,307 ini didapatkan? Ya. Jadi kuantitas sebelum terekualisasi itu naik turun, kuantitas atau flow rate setelah terekualisasi itu seragam. Itu kuantitas. Mari kita lihat yang kualitas. Garis atau titik atau kurva dengan garis yang kecil-kecil ini adalah konsentrasi BOD
yang tidak terekualisasi. Nih, ya, yang titik-titik atau garisnya kecil-kecil ini, itu adalah yang tidak terekualisasi. Ketika kita sudah memasukkan air limbah ke bak ekualisasi, maka konsentrasi BOD-nya adalah yang grafik dengan garis putus-putus yang lebih besar. Nih. Garis putus-putus yang lebih besar. Fluktuasinya masih ada? Masih. Tapi rentang fluktuasinya sudah jauh lebih baik dibandingkan yang garis putus-putusnya kecil atau yang sebelum terekualisasi. Nah, saudara sekalian, itulah tujuan dari kita mengadakan bak ekualisasi. Karena unit pengolahan selanjutnya itu tentu akan bekerja lebih bagus, lebih ringan, ketika yang namanya kuantiti yang masuk lebih seragam, kualitas yang masuk lebih seragam. Tujuan daripada bak ekualisasi adalah seperti ini. So, ketika saudara nanti di lapangan, saudara bisa melakukan technical judgment. Yang namanya bak ekualisasi, ini perlu diadakan atau tidak. Most likely, bak ekualisasi itu selalu ada. Tadi saya sebut di awal, seringkali disebut bak pengumpul, bak homogenisasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekalipun yang namanya sumber air limbah hanya satu dan konsentrasinya relatif sama, bak pengumpul biasanya tetap ada untuk preparasi. Karena tidak mungkin air limbah keluar dari produksi, terus kemudian masuk ke unit-unit pengolahan, apalagi unit-unit pengolahan itu membutuhkan adjustment tertentu. Sehingga perlu persiapan yang kita sebut dengan bak ekualisasi ini. Saya harap saudara mengerti fungsinya dan sense of urgency-nya. Sebagai seorang desainer nantinya, proses desainer, saudara harus mampu menganalisa bagaimana kita menerapkan bak ekualisasi dengan baik dan benar. Ada kondisi nanti di lapangan itu variatif sekali loh Pak. Di dalam pabrik yang saya layani itu ada 5 sumber air limbah. 4 produknya atau prosesnya sama. 1 ini prosesnya beda Pak. Apakah kelima-limanya itu harus masuk ke bak ekualisasi atau 4 masuk bak ekualisasi, yang 1 di treatment terpisah dulu dan sebagainya. Nah, itu mungkin. Jawabannya bagaimana? Sekali lagi tergantung daripada konten daripada air limbahmu. Jika dia tidak saling merusak, untuk tujuan pengolahan berikutnya, maksud saya, maka dia bisa dikumpulin. Tetapi kalau dia mengandung parameter yang sensitif untuk pengolahan berikutnya, kita harus eliminasi. Kita sudah belajar diskusikan itu ketika kita ngomong baku mutu. Penyamaan kulit, for example. Ada bagian yang menghasilkan kromium, sementara bagian lain itu menghasilkan organic substances saja. Ya, maka yang menghasilkan senyawa organik ini yang dikumpulkan dulu, sementara satu sumber yang menghasilkan atau mengandung kromium, kromiumnya dieliminasi, direduksi terlebih dahulu, sebelum kemudian nantinya disatukan kembali. Pemahaman karakter air buangan, saudara harus tahu bagaimana mengatasinya ketika saudara harus mendesain bak pengolahan, alur pengolahan, saudara harus mengerti, sehingga saudara bisa menatanya dengan baik. Oke? So, sampai sini. Ada pertanyaan? So, you have to check. Ketika saudara sudah menetapkan volume bak ekualisasi, saudara harus cek hasilnya terhadap quantity atau flow rate terekualisasi dan quality hasil terekualisasi. Pertanyaan? Adakah? Tidak ada? Good. Saya harap saudara mengerti bak ekualisasi. Nah, ini
mungkin menjadi diskusi kita next week. Ya, anyway, sudah saya jelaskan ya. Ini aja, nomor 1 ini, saudara belum jawab. Dari mana nilai fluorid 0,307, sama dari mana kolom ini tadi. Dari mana ini? Ya, volume of flow-nya di setiap periode. It's not typical anyway, but I need you to understand, untuk tahu. Sudah, kita akhiri bab ekualisasi. Nah, saudara sekalian, sorry, ada yang tanya kah? Tidak. Ada ya? Baik. Baik, setelah bab ekualisasi, ya, dan bab ekualisasi itu awalnya di salurannya bisa dipasang, yang saya sudah sampaikan ke saudara, apa itu bar screen, barak, ya. Jika saudara punya air limbah saudara memiliki suspended solid, makropartikel, seperti fiber dan sebagainya. Kalau kita berbicara di utilitas nanti, kotoran di sungai, ya, kalau di kotoran di sungai itu kan macam-macam, mulai botol plastik dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara limbah industri, itu unlikely, itu mestinya tidak ada yang gituan. Tetapi ada air limbah yang mengandung partikel solid yang berukuran makro. Contoh pabrik kertas, fiber, ya, potongan-potongan fiber, itu adalah contoh dari bagaimana yang namanya solid particle itu. Ya. Itu yang salah satu contoh pabrik. Terus kemudian mungkin slaughterhouse itu adalah rumah potong hewan. Ketika dia menyiram, mungkin ada potongan-potongan lemak, potongan tulang atau apa yang ikut ke flash air buangan itu, sehingga saudara harus masang saringan, barak, screen sebelum dia masuk ke bak ekualisasi, sehingga dia tertahan di situ. Oke? Nah, beberapa orang juga suka memasang yang namanya grid chamber atau bak sedimentasi. Pada saat apa? Bisa. Kalau saudara batch, bisa sekaligus bak pengumpul itu seringkali pada industri-industri yang skalanya kecil, biasanya bak pengumpul itu juga bisa jadi bak pengendapan. Kok bisa Pak? Iya, itu dikumpulin terus, diendapin dulu berapa jam, terus baru kemudian aerasinya diputar. Nah, ketika dia mengendap, endapannya dibuang dulu, terus baru aerasi. Kenapa? Karena air masuknya, inputannya dari proses itu tidak sering. Ada interval waktu yang cukup untuk menjalankan proses pengendapan. Bisa juga, nanti itu bisa betul-betul dimodifikasi. Yang penting saudara tahu fungsi dari tiap unitnya. Nah, apa unit-unit pengolahan yang biasanya ada di alur berikutnya? Sebentar. Cek dulu. Oke. Apa unit-unit pengolahan yang biasanya ada setelah bak ekualisasi? Saudara sekalian, prinsip daripada pengolahan air buangan secara sederhana sebetulnya bisa begini. Sisihkan yang ukurannya makro-makro dulu, semakin ke belakang, maka kita berhadapan dengan pengotor-pengotor yang mikro atau yang terlarut. Saya ulangi, secara sederhana, prinsip pengolahan air buangan itu urutannya adalah menghilangkan terlebih dahulu partikel-partikel pengotor berukuran besar di awal. Semakin ke belakang, kita akan berhadapan dengan partikel-partikel yang berukuran mikro atau terlarut.
Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya kembali bahwa pengenalan karakteristik air buangan yang saudara sedang akan desain proses pengolahannya itu penting. Kalau TSS itu apa sih? Total Suspended Solid, jadi yang kelihatan. Suspended. Kalau yang terlarut apa? Dissolve. Di suspended solid itu yang masuk area pengotor-pengotor besar. Kalau itunya tinggi, kita selesaikan dulu. Eliminasi, reduksi yang begituan. Makanya kenapa barak, bar screen tadi dikatakan di awal. Eliminasi dulu. Yang saya maksud dengan konsep sederhana itu digambarkan juga di sini. Kalau saudara lihat ini di skala kota, maka sangat mungkin ada kardus di sana, ya tak? Dan mungkin ada botol, tapi kalau industri spesifik, pastinya ya spesifik. Contoh, kapan hari saya menangani pabrik percetakan, limbahnya dari mana? Dari hasil cucian tinta. Ya. Apakah ada kardus gini-gini nih? Ya, tidak ada. Ya, tinta, solvent, ya, fase air, gitu ya, itu yang ada di sana. Yang kode gede, serat-serat apa? Tidak ada. Sehingga saya tidak perlu memasang bar screen di sana. Apalagi di proses produksi, mereka biasanya mencuci pakai macun. Macun itu apa sih? Gombal begitu ya, kain gitu. Mereka kasih saringan di wastafel pencuciannya sehingga tidak sampai pecahan atau rontokan macun itu masuk ke dalam saluran air buangan. Pada kondisi seperti itu saya tidak perlu memasang bar screen atau barak. Kalau ini adalah pabrik kertas, definitely seperti yang tadi saya jelaskan, saya perlu. Untuk apa? Eliminasi pengotor ukuran gede terlebih dahulu. Ya, saudara lihat, semakin dia ke belakang, pengotor-pengotor besar itu disisihkan di awal. Ke belakang, kita ketemunya dengan pengotor-pengotor berukuran mikro atau terlarut. Seperti itu ya, konsep daripada pengolahan secara sederhana. Nah, saudara sekalian, berbicara masalah pengolahan air buangan, kita bisa membedakan pengolahan air buangan ini menjadi 3 grup. Sama dengan ketika kita berbicara masalah karakter air buangan. 3 juga. Terminologinya kebetulan juga sama, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan fisika, pengolahan kimia, pengolahan biologi. Pengolahan fisika adalah pengolahan yang menggunakan konsep fisika mekanis. Ya, bisa berdasarkan berat jenis, ukuran, ya, seperti itu. Pengolahan kimia adalah pengolahan yang melibatkan reaksi kimia di dalam. Pengolahan biologi adalah pengolahan yang melibatkan kinerja makhluk hidup atau mikroorganisme di dalam. Kita akan satu-satu ke sana. Setelah UTS, kita akan lebih banyak di biologi, sementara yang fisika, kimia, saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa hal yang bisa kita aplikasikan di lapangan. Pengolahan fisika umumnya diadakan untuk tujuan pemisahan atau separasi. Keberadaan pengolahan fisika ini bisa di beberapa tahapan dari alur proses pengolahan. Sebagai contoh, kalau kita tadi lihat di grafik atau di gambar sebelumnya, mana yang masuk pengolahan fisika menurut saudara di gambar ini? Apakah bisa menebak pengolahan fisika di gambar ini? Itu yang mana? Bar screen. Sorry, bar screen, definitely. Bar screen bekerja berdasarkan konsep apa? Jenis ini tadi. Berdasarkan konsep apa? Kalau bar screen, bar screen konsepnya apa? Memisahkan partikel yang berukuran makro
Sorry, suaranya kecil banget. Memisahkan partikel yang berukuran makro sama mikro. Jadi Oke, atau dengan kata lain memakai perbedaan ukuran ya. Jadi kalau kita mau menahan kotoran yang berukuran tertentu, maka kita harus tahu saringan kita bukaannya seberapa besar. Tujuannya apa? Karena partikel dengan besaran tertentu ini tertahan, tidak ikut masuk ke aliran setelahnya, tetapi tertahan di bar screen. Ya. Saya rasa konsep ini sangat umum termasuk di kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau nyaring teh dan sebagainya dan sebagainya. Betul sekali. Bar screen adalah pengolahan fisika. Yang lain? Dari gambar ini dulu. mungkin Pak. Settling tank, betul sekali. Settling tank. Settling tank adalah pengolahan fisika juga. Konsepnya berdasarkan apa? Ya, pengendapan. Kalau pengendapan berarti berdasarkan berat jenisnya, kan gitu kan? Kita biarkan dia turun ke bawah. Artinya apabila kita punya pengotor yang berat jenisnya lebih besar daripada berat jenis air, maka dia punya peluang untuk kita endapkan. Disitulah yang namanya proses fisika terjadi berdasarkan berat. Settling tank ini mirip dengan grid tank. Kalau grid tank ini kalau saudara lihat kok bunder-bunder ini apa toh kan gitu ya. Itu adalah representasi daripada partikel grid, kerikil. Ya, partikel grid atau kerikil. Di mana partikel grid atau kerikil ini kita endapkan terlebih dahulu karena asumsinya adalah dia memiliki berat jenis yang lebih besar. Ya, kita hajar dulu. Di sini settling tank konsepnya sama, tetapi untuk target partikel yang berat jenisnya ada, tetapi memiliki berat jenis yang lebih kecil daripada grid tank. Ya, ini sama, ini untuk partikel grid. Kalau saudara lihat mana lagi? Clarifier actually is the same terminology untuk settling tank. Pakai apa dia? Kenapa ada di sini? Bukankah clarifier juga pemisahan berdasarkan settling tank juga konsep bekerjanya? Iya. Tadi saya katakan, unit-unit pengolahan fisika, dia ada di beberapa tempat. Ya. Karena bisa jadi, pengolahan kimia maupun pengolahan biologi itu mengkonversi pengotor-pengotor yang tadinya terlarut menjadi pengotor-pengotor yang menggumpal, memadat, jadi padatan. Nah, kan mau dipisahkan dari fase airnya toh, maka diaplikasikannya lah pengolahan fisika. Mostly settling tank clarifier seperti ini. Nanti kita bicara itu lebih jauh. Jadi tujuan daripada pengolahan fisika utamanya adalah pemisahan. Tujuan utamanya adalah pemisahan, separasi antara partikel yang kita tidak kehendaki keberadaannya di dalam air dengan airnya sendiri yang sudah terolah dengan harapan kualitasnya sudah membaik. Saya katakan tadi pengolahan fisika ada di beberapa tempat, mengikuti proses kimia, mengikuti proses biologi yang memang membutuhkan pengolahan lanjutan. Setelah konversi, separasi. Konversi, separasi. Biasanya konversinya adalah mengubah dari pengotor terlarut ke pengotor yang menggumpal, tidak terlarut, lebih mudah dipisahkan. Gitu ya, itu adalah pengolahan fisika. Kita sudah bahas ini, bagaimana yang namanya pengolahan fisika itu dijalankan, bisa berdasarkan perbedaan ukuran, bisa berdasarkan perbedaan berat. Ya. Nah, unit-unitnya sendiri namanya adalah sedimentasi, saudara udah tadi ya nama-namanya di sini. Sedimentasi itu ya ini grid tank, clarifier. Kemudian filtrasi, nah, filtrasi tadi di sini mana? Ini. Kan nama common terminologi atau terminologi umumnya adalah filtrasi. Ya, seperti itu. Itu adalah pengolahan fisika. Ini adalah contoh
gambar foto tampak atas daripada bak sedimentasi. Jadi bak sedimentasi itu ada dua jenis secara bentuk, yaitu berbentuk sirkular atau lingkaran yang kita lihat ini, dan yang berbentuk rectangular atau persegi panjang. Rectangular dan circular. Saudara lihat ini adalah air, di mana yang namanya inputan masuk ke bak sedimentasi ada dari tengah, dia meluap untuk kemudian air mengalir menuju tepian. Di tepian inilah ada yang namanya pelimpah untuk mentransport atau mengalirkan lanjutan, mengalirkan kembali air yang sudah bebas dalam tanda kutip dari pengotor-pengotor. Nah, pengotor solidnya di mana, Pak? Dia turun ke bawah. Karena dia punya berat gravitasi, dia akan turun ke bawah, sementara aliran airnya akan menepi dan meluap belum kemudian dipisahkan. Saudara mungkin tanya, ini kok ada ininya Pak, pengotor dan sebagainya. Ya, ini waktu itu, ini gambar lama ya, saya ambil waktu di Belanda, di salah satu pabrik, saya lupa pabriknya apa. Waktu itu musim dingin, ini adalah bak sedimentasi yang menerima air dari bak pengolahan biologi. Nanti kita akan bicara kompleksitas di bak pengolahan biologi, tetapi untuk saat ini yang bisa saya katakan adalah ini adalah floating sludge, ya, karena ada hubungannya dengan musim dingin, sehingga dia floating, mestinya dia turun ke bawah, dia naik ke atas, tapi mereka punya yang namanya surface chamber untuk pengotoran. Saya punya di sini, oh tidak ada. Ya, ini diambil juga di scrap, nanti kita belajar itu lebih lanjut. Konsep daripada sedimentasi actually is very simple. Jadi kalau saudara lihat gambar yang sebelah kanan, ini katakanlah adalah inlet, ini adalah outlet, maka yang namanya air limbah dengan pengotor solid dimasukkan, terus kemudian di dalam reaktor itu diharapkan yang namanya pengotor solid itu turun, mengendap, itu sebabnya kenapa disebut sebagai bak pengendapan, bak sedimentasi, clarifier, pengotornya ada di bawah. Sementara air dengan kondisi yang relatively harusnya lebih bersih, karena pengotor-pengotor itu sudah disisihkan di bagian bawah, itu kita masukkan ke unit berikutnya. Ya, itu sedimentasi. Ini adalah gambar sedimentasi yang profilnya ini. Jadi inflow itu biasanya dimasukkan dari bagian tengah, terus kemudian dia dibiarkan meluap, ya, meluap. Biasanya kalau saya desain saya kasih drum lagi di sini sehingga dia tertahan, terus kemudian dia akan mengalir dari bawah, terus kemudian airnya akan bergerak mengalir ke tepian, Di sepanjang bak sirkular itu tadi ada yang namanya outlet channel, ya. Air yang meluap, dia akan jatuh, kemudian didistribusikan atau dialirkan ke pengolahan selanjutnya. Sementara solid material yang terbawa pada saat inflow, dia diharapkan mengendap di sepanjang jari-jari bak sirkular itu. Gitu ya. Nah, ini adalah scraper yang saudara lihat dari ini. Ini dihubungkan di bawah, jadi di bagian bawahnya ada kayak sapu begitu ya, untuk mengumpulkan selat yang terendapkan di bagian jari-jari ini untuk mereka terkumpul ke bagian tengah. Kenapa perlu demikian? Karena dari bagian tengah inilah selat terkumpul itu kemudian diambil. Biasanya dengan menggunakan sludge pump atau pompa sludge untuk kemudian diolah lebih lanjut. Biasanya dikeringkan sebelum dipakai, entah itu untuk pupuk atau harus mengalami treatment lanjutan. Itu saudara pelajari di B2. Jadi ada rak. Jadi ini, scraper ini, kalau saudara lihat yang tadi itu, ini, dia ini berputar. Tapi mutarnya very gentle, sangat lembut, sangat pelan. Ya. Masuk akal. Kenapa? Lah kalau copet ngaduk berarti yang buyar, yang sudah mengendap ini sudah tercerai berai lagi.
Tidak, ya, tapi sangat lembut, sangat pelan. Tujuannya untuk mengumpulkan serat yang terendapkan di sepanjang jari-jari atau diameter kalau saudara mau melihat dari ujung ke ujung, terkumpul di tengah sebelum kemudian dia disalurkan keluar. Itu ya. Nah, saya mau tanya nih sama saudara. Kalau saudara lihat sedimentasi kerjanya seperti ini, maka parameter operasional apa yang penting untuk kita perhatikan ketika kita mendesain bak sedimentasi? Parameter operasional. Untuk kita kemudian bisa mendesain. Mendesain itu sederhananya adalah kita menetapkan volume, ukuran daripada bak sedimentasi. Hal-hal apa yang harus diperhatikan? Parameter operasional apa, atau ya secara lebih umum, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mendesain bak sedimentasi. Anyone? Halo. Jam berat ya, berat. Untuk semua. Parameter. Yes. Ferdi. Masa Alexander. jenis ya Pak? Masa jenis atau berat jenis dari apa? Dari partikel pengotornya. Exactly, dari partikel pengotornya. Ya. Kalau berat jenisnya besar, saudara bisa berharap dia mengendap cepat, kan begitu kan? Kalau berat jenis atau massa jenisnya kecil, saudara harus berpikir, ini perlu waktu lebih lama untuk dia mengendap. Kira-kira begitu ya? Good. Satu lagi, selain berat jenis, apa kalau dilihat dari gambar ini? Ukuran. Agar kita bisa menetapkan ukuran bak sedimentasi yang kita butuhkan. Tentu saja itu ada kaitannya dengan, sebentar Pak, kita mau menyisihkan berapa persen dulu yang namanya partikel pengotor. Ya tentu saja tidak 20%, tidak di bawah 50% ya. Tapi umum di kisaran 80, 95, seperti itu. Laju alir masuknya Pak. Laju alir masuknya. Ya, bisa dijelaskan sedikit lagi laju alir yang bagaimana yang diharapkan, Ferdi? Laju alir yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Oke. Idealnya adalah tidak terlalu cepat. Terlalu lambat saya simpan, oke? Kenapa tidak boleh terlalu cepat? Nah, kalau terlalu cepat ya bablas dia, ya. Dia belum punya waktu, dia sudah ikut aliran keluar. Kalau saudara lihat, ketika partikel itu masuk ke bak sedimentasi, ada dua gaya yang berpengaruh pada dirinya, yaitu gaya yang disebabkan oleh dorongan laju masuk, yang akan membuat dia cenderung mengalir secara horizontal. Ada gaya yang disebabkan oleh berat jenisnya itu, yang membuat dia tertarik secara vertikal, dalam hal ini turun ke bawah. Begitu ya. Nah, kita mau resultan antara dua gaya itu adalah curam vertikal ke bawah. Kenapa? Ya karena dengan kondisi begitulah, maka yang namanya partikel itu akan cepat mengendap. Tadi Ferdi katakan di awal, berat jenis dari satu partikel yang makin besar, maka harapannya dia untuk menarik partikel itu di bawah, itu makin besar. Besaran partikel tidak bisa kita kontrol, karena itu betul-betul tergantung dari proses produksi, tetapi laju masuk ke dalam bak sedimentasi, ini bisa kita kontrol. Idealnya,
kita ingin menciptakan yang namanya laju input yang sekecil mungkin. Karena dengan laju masuk yang sekecil mungkin, kita memberi kesempatan yang semakin besar bagi partikel untuk dia mengendap. Begitu ya. Very easy to imagine, saya rasa saudara bisa membayangkannya. Ya. Jadi kita bisa kontrol ini. Idealnya adalah kita mengkondisikan laju masuk ini selambat mungkin. Supaya resultan gayanya itu menang yang narik ke bawah. Dengan menang yang narik ke bawah, kita bisa ngomong, yes, partikel saya mengendap. Namun, betul, jika laju masuknya terlalu lambat, itu ngefeknya kemana toh? Ngefeknya kemana? Waktu prosesnya jadi lama. Maksudnya kan butuh air dari titik masuk ke titik keluar. Jadi air bersihnya lama keluar. Oh, itu disebut dengan istilah apa? Waktu tinggal, waktu detensi, waktu air tertahan di bak itu harus lebih panjang. Itu konsekuensi ketika kita punya laju alir yang lambat. Jika waktu detensi lebih lambat, apa yang terjadi pada bangunan itu? Jika lajunya lambat, waktu detensi lebih lama, lebih panjang, bangunan ini berarti bagaimana? Penuh. Lebih besar. Iya, lebih besar, ya toh? So you need to have a bigger tank. Nah, itulah yang seringkali menjadi titik negosiasinya. Selambat apa laju alir saya? Prosentase removal. Removal itu prosentase yang tersisihkan ini, itu seberapa banyak? Karena bukan berarti di semakin lambatin, penambahan removalnya akan semakin besar. Ada satu titik di mana removal itu ya segitu. Karena ya berat jenis daripada partikel rata-rata segitu. Ya. Oleh karena itu, idealnya adalah lambat, tapi lambat yang dinegosiasikan. Itu yang tadi mungkin membuat Ferdi agak galau menetapkan lebih lambat atau lebih itu. Jadi lebih lambat tapi tidak lambat-lambat amat. Seperti itu. That makes sense. Itu adalah kunci daripada sedimentasi, saudara sekalian. So you have to understand that one. A very simple basic prinsip yang ternyata di lapangan itu diterapkan dengan populer. Yaitu tujuannya itu. Kalau saya mendesain ya biasanya oke, masuknya berapa ya? Berarti perlu berapa ya? Kalau rectangular, air itu masuknya begini, kiri, kanan. Kalau circular seperti ini, dia masuk di tengah, dia mengalir ke tepian, ke sepanjang jari-jari. Jadi biasanya kalau ini adalah panjangnya berapa, kalau di sini adalah diameternya berapa. Oke, sebelumnya biasanya saya mau tahu partikel itu mengendap sebagian besar di waktu berapa, caranya bagaimana? Di praktikummu. Praktikum apa itu? UO1, UO2, yang sedimentasi biasanya saudara nungguin itu. Ya, nah itu berfungsi untuk ini. So I hope you have a very clear imagination tentang sedimentasi. Dia dipakai biasanya setelah koagulasi flokkulasi, setelah proses pengolahan biologi, atau setelah proses setelah proses konversi heavy metal. Heavy metal biasanya paling murah diendapkan. By the way, 2 poin untuk Ferdi. Unit fisika kedua yang banyak diaplikasikan di lapangan adalah filter. Filter tadi kita sudah berbicara, yaitu di sini, bar screen. Range aplikasi filter ini sangat luas, saudara sekalian, ya, sangat luas. Saudara mau nyaring plastik,
tong botol plastik, bisa. Saudara mau nyaring bakteri yang kecil, ya, bahkan ion, ya, logam berat, bisa. Tentu ada plus minusnya. Itu sebabnya saudara juga belajar di membran juga, toh. Nah, beberapa unit filtrasi yang umum dipakai di lapangan di pengolahan air buangan adalah selain bar screen. Kalau bar screen tadi letaknya di awal, kalau ini adalah sand filtration atau filtrasi pasir. Kenapa disebut demikian? Karena media yang dipakai adalah media pasir. Biasanya terdiri dari beberapa susun, 2 atau 3 yang paling umum, gravel gede sebagai penahan, gravel sedang, terus kemudian pasir. Air kemudian dimasukkan ke dalam sana, pengotor akan tertahan di situ, dan kemudian air keluaran akan memiliki kualitas yang tentu saja lebih bagus. Media filternya bisa dikombinasi, bisa menggunakan karbon aktif, for example, ya, seperti ini, charcoal, ya. Terus juga bisa dikombinasikan dengan yang biofilter, ini menarik, ya. Jadi sekaligus bio, tidak hanya filter dalam arti fisika, menghilangkan yang namanya kontaminan-kontaminan yang ada di dalam air, yang dalam tanda kutip masih punya ukuran, tetapi sudah dalam terlarut juga. Nah, ini nanti lupakan, kita pelajari setelah UTS, tetapi yang banyak dipakai adalah juga gravel dan sebagainya. Bisa dibuat seperti ini, bak-bak sederhana seperti ini, bisa dibuat tangki-tangki ini. Saudara, saya rasa banyak lihat di mall-mall, ya, kalau pas zaman sebelum pandemi, biasanya ada yang menjual tangki filtrasi seperti ini. Itu bisa dilakukan. Okay, so I think I stop here. Ya. Stop here. Nah, berdasarkan konsep kerjanya sama dengan yang ini tadi, ukuran. Tinggal sekali lagi ukuran yang sebesar apa yang mau disisihkan. Kalau saudara bayangin, kalau saya punya sand filtration seperti ini atau seperti ini, itu letaknya di awal alur pengolahan atau di agak belakang dari alur pengolahan? Menurut saudara. Di awal, sini, atau di agak akhir dari alur pengolahan ini. Di awal. Halo? Gimana semua, saudara? Yuk, tampilin aja yuk. Kalian mau absensi. Josia, di awal atau di akhir? Di awal atau di akhir? Ya Allah. Nah, dipikirkan lo ya. Oke, saya berhenti di sini. Minggu depan saya akan lanjutkan dengan pengolahan kimia. Tapi sebelum kita melanjutkan dengan pengolahan kimia, saya mau saudara masing-masing sharing menjawab pertanyaan yang tadi, 0,307 dan angka-angka tadi itu. Dan yang kedua, masih di grup saudara yang kemarin, carilah yang namanya contoh aplikasi bak sedimentasi dan filtrasi di unit pengolahan air buangan untuk satu industri.
Ya, carilah aplikasi bak sedimentasi dan filtrasi di pengolahan air buangan di satu industri. Oke, nanti saudara yang perlu jelaskan adalah, oh ini bak sedimentasi Pak, dipakai untuk mengendapkan dari pengolahan sebelumnya adalah ini. Tapi maksud saya fokus explanation-nya atau fokus penjelasannya adalah bak sedimentasi dan filtrasi. Masing-masing satu aja ya. Untuk kita memperkaya informasi tentang aplikasi itu di lapangan. Masih di grup saudara, aplikasi bak sedimentasi dan filtrasi. Filtrasi sendiri beragam, barak, ya, dan sand filtration. Boleh dua-duanya. Barak dan sand filtration. Saya harap bukan semuanya barak, tetapi ada yang sand filtration, supaya kita tahu, bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Minggu depan kita akan awali dengan sharing informasi itu. Jadikan di satu file di presentasi saudara yang kemarin-kemarin, sehingga saya menerimanya nanti adalah satu file itu. Gitu ya? Oke, mari kita foto bersama sesaat sebelum kita akhiri hari ini. 1, 2, 3. Good. Baik, jika saudara tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita minggu kelima ini, and see you next Monday. Terima kasih, Pak. Yeah. Selamat sore, Pak. See you. Yeah.